Jumpa lagi dalam program Stikas Provita. Saudara-saudari, sebagai seorang Kristen, pernahkah kita mendengar istilah Pekan Suci? Mungkin kita pernah mendengar tapi belum tahu artinya. Maka biarlah menjelang Pekan Suci ini kita mencoba untuk mengerti. Nah, kapan Pekan Suci itu dimulai? Pekan Suci dimulai dari Minggu Palma, yaitu peringatan di mana Yesus masuk kota Yerusalem. Selain itu, sebutan lain bagi Pekan Suci ialah Minggu Sengsara, karena pada waktu-waktu itulah kita merenungkan sengsara Kristus. Nah, dalam Pekan Suci itu ada 3 hari suci. Namun sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu apa itu Kamis Putih. Kamis Putih adalah saat terakhir para murid makan bersama Yesus, atau seperti yang sering kita dengar, perjamuan malam terakhir bersama Yesus. Dalam perjamuan inilah Yesus menetapkan Ekaristi, yakni suatu perjamuan cinta kasih. Pada Injil Yohanes bab 13 sampai 17, Yesus memberikan ajaran dan nasihat yang panjang. Yang menarik adalah ajaran Yesus untuk mengasihi. Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan di mana dia membasuh kaki para muridnya. Apa maknanya membasuh kaki dalam tradisi Yahudi? Nah, membasuh kaki dalam tradisi Yahudi ialah pekerjaan para hamba, suatu pekerjaan yang rendah. Jadi dengan membasuh kaki para murid, Yesus melakukan pekerjaan seorang hamba. Dengan ini, Yesus sebenarnya memberikan contoh bagaimana untuk melayani. Yang paling besar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling kecil dan menjadi pelayan dari semuanya. Malam Kamis Putih bukan saja menjadi malam perjamuan, tapi juga malam permulaan penderitaan, malam drama pengkhianatan dan penjualan Yesus oleh Judas. Malam inilah malam yang paling menentukan antara mengikuti kehendaknya ataupun mengikuti kehendak Bapa. Malam ini adalah malam yang paling menakutkan. Ketika ia berdiam di Taman Getsemani, rasanya tidak cukup bagi Yesus hanya melayani dan memberikan perintah untuk saling melayani. Maka selanjutnya dia membiarkan dirinya ditangkap dan mulai mengalami penderitaan. Nah, setelah Kamis Putih inilah kita mulai masuk dalam 3 hari suci, yakni 3 hari yang suci, yaitu Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Malam Paskah. Pada Jumat Agung kita memperingati sengsara Yesus yang dimulai saat ia ditangkap, diadili di istana Pilatus, dan dihadapkan kepada Herodes sampai pada wafatnya. Sebab itulah ia disebut Jumat Agung, karena sengsara dan wafat Yesus dilihat sebagai hal yang agung, yaitu puncak pengorbanan dan cintanya kepada umat manusia. Jumat Agung menjadi satu-satunya hari dalam setahun di mana gereja tidak merayakan Ekaristi. Hari tersebut diisi dengan ibadat Jumat Agung yang mengajak umat untuk merenungkan dan menggali makna penderitaan dan pengorbanan Yesus untuk manusia. Maka pada hari ini juga dibacakan kisah sengsara Yesus. Kemudian pada Sabtu Suci, Yesus terbaring dalam kuburan. Hari ini juga disebut sebagai hari Nyepi untuk merenungkan misteri Yesus yang kini dalam kuburan. Yesus meninggal dan dikuburkan seperti kita orang berdosa. Nampaknya kematian dan maut menang karena telah merenggut nyawanya. Namun hidup Yesus tidak berakhir dalam kegelapan maut dan makam, karena pada hari ketiga ia bangkit. Pada malam Paskahlah kita merayakan kebangkitan Kristus yang dilakukan pada Sabtu malam. Nampaknya kegelapan meliputi Yesus, tetapi di tengah kegelapan itu muncul terang yang tidak terpadamkan lagi dengan kebangkitannya. Pada malam Paskah kita rayakan kebangkitan Yesus dengan penyalaan lilin Paskah yang melambangkan Yesus sang terang dunia yang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Pekan Suci. Sampai berjumpa lagi. Salam Provita.